Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Arya Setiawijaya dengan NIM A11 2021 135992. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari simulasi LSP pada Sabtu kemarin. Pertama-tama saya mengambil datasetnya. Datasetnya yaitu dataset post operative patient data. Jadi isi dari ini adalah untuk mengidentifikasi berisi data-data dari pasien yang habis dioperasi. Nah, dari data-data tersebut didapatkan CSV ini. Jadi, saya masukkan ke Google Drive, lalu saya import ke Google Colab menggunakan Drive Mount. Saya deklarasi data untuk mengeretek CSV-nya. Kita cek data head-nya pertama adalah ini. 6 pasien ini adalah nomor pasien di 0 sampai 80. Lalu ini LCOR yaitu kondisi suhu tubuh dari pasien. Ada low, high, dan mid. Kalau itu di bawah 36 dan high di atas 37 itu suhu normal. Lalu L-serve adalah surface temperature, jadi suhu tubuh pada ini. Kalau misalnya L-core itu dalam tubuh, jadi suhu dalam, dan L-serve itu suhu luar, misalnya kulit. Nah, L2 itu saturasi oksigen. Kalau LBP ada blood pressure, dan ini STBL adalah saat stabilnya tuh apakah stabil atau tidak. Comfort dan decision itu uh, comfort and discharge. So, decision itu misalnya apakah pasien itu masih layak untuk boleh pulang atau langsung ke ICU, atau S itu kalau nggak salah bisa take home, bisa diajak pulang. Kalau I itu langsung ke ICU, dan A adalah harus rawat inap. Pertama-tama yang saya lakukan yaitu untuk mengganti nama kolomnya. Ini kan saya mengganti ini dari CSV-nya langsung. Nah, saya ubah di sini untuk menjadi ID karena lebih mudah. Kita patient menjadi ID. Lalu kita cek data head-nya, dan ini sudah terganti namanya. Nah, dari data info kita cek nonalnya itu ada berapa. Ini di sini bisa terlihat ada 81 tuh yang tidak null, yang tidak missing. Jadi masih ada beberapa data yang missing. Lalu di tab-nya ID adalah integer, objek adalah berbentuk kategorikal. Data describe, jumlah data dari per kolom adalah 90, lalu rata-rata 44,5, maksudnya totalnya. Hanya dari ID karena yang numerikal hanya ID, makanya belum. Selanjutnya saya drop kolom ID karena bisa merusak apa, karena ID itu tidak begitu penting, hanya untuk pertanda pasien keberapa. Cek missing data dengan is null, bisa terlihat ada 9 data dari 1, 2, 3 kolom, dan dari decision ada 1 missing data. Nah, ini unique value dari data tersebut. Kita cek. Nah, ini ada unique value-nya adalah mid, high, dan low pada core, soft, dan lain-lain. Ini none artinya missing data, berarti masih ada yang missing. Lalu nah, ini mid 1 kan masih salah, berarti kan belum belum sepenuhnya, harusnya kan hanya high, mid, dan low. Ini mid 1 berarti kan value yang rusak. Ini juga stable 1 dan stable 2. Dan di sini ada tanda tanya, berarti harus nanti dihapuskan. Selanjutnya saya cek tipe data dengan print data types. Nah, ini berbentuknya objek semua. Jadi saya ganti cek duplicated. Ini masih pada kolom pertama. Ditotalkan semua ada berapa? Ada 9. Selanjutnya menemukan objek data, saya hanya menampilkan data head dan data tail saja untuk mengetahui apakah datanya sudah bagus atau belum. Selanjutnya pada saat pemberian data, saya missing value kan hanya
pada L2, source STBL, dan comfort dan decision. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Saya yang masukkan hanya 4 skill sebut saja. Saya isi dengan menggunakan modus. Jadi mengambil ini dari setiap call pada ini, kolom ini, isi datanya dengan modus place through agar langsung terubah pada datasetnya. Saya cek lagi dengan data S0, ini isinya sudah 0 semua. Selanjutnya handling duplikat. Setelah saya cek tadi ada 9 kan, terus karena ada missing no mengisi pada data tersebut, jadi cek lagi duplicatednya berapa, ada 12. Ini sudah tidak dikenal kan data info. Ini saya drop duplicate, data duplikat yang saya temukan saya drop langsung. Saya cek lagi menjadi 0. Selanjutnya adalah heading hidden value. Karena tadi ditemukan ini tanda tanya, terus table 2, table 1, mid 1, dan ini ya ini satu page. Saya akhirnya memutuskan untuk mengisi data tersebut dengan data yang saya tentukan. Jadi misalnya mid 1 menjadi mid, stable 1 menjadi stable, stable 2 menjadi stable juga. Nah ini tanda tanya saya isi 15. Mengapa? Karena 15 adalah data paling banyak. Dan ini decision A juga data yang kalau nggak salah A itu paling sedikit. Nanti saya lihat di bawah. Saya replace menggunakan ini. Replace, kita lihat lagi, kita cek lagi. Sekarang data yang seperti stable 1, stable 2, dan mid 1, dan tanda-tandanya sudah tidak ada. Jadi ini ada ya ini ada A spasi. Tidak boleh. Jadi sudah saya ubah. Saya cek lagi. Nah setelah tadi dihapus duplikat dan ini sudah diganti, jadinya totalnya masing-masing kolom ada 78 row. Selanjutnya untuk mengganti jenis data, saya menggunakan label encoder. Jadi setiap data per kolom saya gunakan label encoder untuk mengganti data dari kategori menjadi ke numerical. Cek dengan data info sudah terjadi lagi, sudah berubah menjadi data numerical. Nah, itu dari data numerical ini kita konstruksi data. Saya konstruksi data itu membuat data copy terlebih dahulu. Ya ini harusnya visualisasi data terlebih dahulu ya. Tidak, saya buat data copy, dimasukkan ke tempat data clean, cek infonya sudah sama. Integer, kita cek headnya, cek describe-nya. Lihat ini kuartil pertama ada 1, kuartil 50 ada sini. 3. Nah, setelah saya ubah dari kategorikal ke numerical, saya tunjukkan tabel distribusi fiturnya. Apa saya tunjukkan visualisasi distribusi fitur dengan histogramnya sekarang? Karena pada kategorikal, karena ini konsepnya kategorikal, jadi persebaran dari datanya terpaku pada 0, 1, dan 2 ini. Jadi karena ada tiga value, hanya misalnya low, mid, dan high, dan ini stable dan lain-lain. Jadi terbanyak adalah 0, 1, dan 2. Ini correlation matrix. Dari sini bisa terlihat hubungan dari antara masing-masing fitur, misalnya L-serve dan L-core terdapat 0,20, cancel dengan decision 0,16, dan ini berarti tidak ada korelasinya sama sekali, minus 0,06. Selanjutnya misalnya yang tertinggi di sini, korelasinya paling tinggi adalah ini 0,20, terus dengan L-core-nya juga.
self STBL dengan decision itu minus 0,04, berarti tidak begitu berpengaruh. Ini menentukan label. Saya drop fitur decision karena nanti akan saya isi dengan hasil hasil prediksi dari model yang akan saya latih. Saya tunjukkan distribusi terlebih dahulu. Bisa dilihat distribusinya dari S pulang. AA ini kan rawat inap sangat sedikit sekali, jadi satu atau dua saja. Nah, saya lakukan oversampling menggunakan oversampler karena data dari A rawat inap hanya dua saja. Selanjutnya ini random set 42. Tadi sebelum oversampling ini hanya dua saja. Kayak ini sampai 52. Hanya dua saja. Jadi saya masukkan data yang setelah di oversampling ke dalam X-ray sample dan Y sample. Nah, dari situ saya split data untuk train dan tesnya. Saya ambil datanya tersebut dari X resampled dan Y resampled ini yang sudah dari oversampling ini. Saya pilih 40%. Ini jumlah data latihnya segini, 63 untuk diuji dan ini 93 untuk dilatih, karena saya coba yang 0,3 itu lebih kecil prediksinya, tapi lebih baik ya, karena lebih kecil dari akurasinya. Selanjutnya ini penampilan visualisasi dari sebelum oversampling, sudah di oversampling. Selanjutnya pembuatan model. Ini model saya menggunakan randomizer CV random set 40. Saya mengambil dari X-train dan Y-trainnya. Fittingnya saya ambil dari X-train dan Y-trainnya yang tadi. Selanjutnya, nah ini hasil dari akurasinya, dimana F1 score prediksi nomor 1 itu yang ICU sampai 96%. Dan akurasi totalnya bisa mencapai 76%. Selanjutnya adalah confusion matrix. Untuk confusion matrixnya ini bisa terlihat bahwa untuk fitur pulang yang bisa langsung pulang, yaitu true positifnya adalah 15 dan false positifnya adalah 12. Dan ini adalah false negatif ada 0 dan 3, ini dijumlahkan menjadi 3. Lalu true negatifnya adalah 22 tambah 0 tambah 11 dan tambah 0. Lalu yang ICU yang tengah, yang I, true positifnya adalah 22, false positifnya adalah ini 0, false negatifnya adalah ini ada 2, lalu true negatifnya adalah 15 tambah 10 tambah 11 tambah 3, jadi jumlahnya ada 39. Sementara yang A itu untuk rawat inap, true positifnya terdapat ada 11, false positifnya ada 3, false negatifnya ada 10, dan true negatifnya ada 39. Ya. Sementara di sini tentunya saya mencoba untuk optimisasi, tapi hasil akurasi optimisasi saya lebih, atau bisa dibilang malah sama, 76-19. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Saya rasa ini adalah sudah paling tinggi, jadi saya coba untuk ganti-ganti parameternya. Akurasi yang dihasilkan terbilang malah turun, jadi saya simpulkan
Ini adalah parameter paling baik, sehingga ini paling akurasi tertinggi dari model ini adalah 76,19. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya izin mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.